satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terkenal sebagai kota patria karena pahlawan proklamator Indonesia yang lahir di kota, yaitu Insinyur Soekarno. Kota ini juga merupakan kota yang kaya dengan peninggalan bersejarah, salah satunya adalah Candi Penataran. Candi Penataran berada di Kecamatan Nglegok yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Candi Penataran terletak di atas tanah seluas 12.946 meter persegi. Candi ini dibangun dalam 3 kompleks berbeda, yaitu Balai Agung dan Pendopo Teras, Candi Angkat Tahun, dan juga Candi Induk. Di candi ini masih sering ada ritual yang dilakukan oleh umat Hindu seperti yang dilakukan di kolam yang disakralkan di dalam kompleks Candi Penataran. Warna kan yang ngasih kita makan tadi. Oh, warna pulang. Dari sana kakak. Kita berlari. Ada nakal. Selain itu, juga ada upacara yang dilakukan di setiap perayaan hari keagamaan, seperti ritual yang dilaksanakan setiap pada bulan purnama. Biasanya kan sekarang itu kakek-kakek dulu kan banyak. Candi Penataran adalah candi yang sangat bersejarah. Candi ini dibangun oleh 3 kerajaan besar di Jawa, yaitu Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit, dan digunakan untuk pelaksanaan upacara puja kenegaraan Majapahit. Candi ini dibangun pada masa Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, dan Wikramawijaya. Nama Bendan Siswanto. Di sini sebagai juru pelihara, juga sebagai koordinator juga se-Kapodiam kita. Lalu yang kedua itu mungkin bisa diceritakan tentang sejarah dari Candi Penataran ini. Candi ini dibangun oleh 3 kerajaan besar di Jawa Timur, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Dan fungsinya untuk upacara puja kenegaraan Kerajaan Majapahit. Pemelihara candi Penataran Bapak pribadi dulu. Saya juru pelihara Candi Penataran, juga sebagai keamanan
selain itu juga ada sedikit tambahan itu untuk ya mandu semampunya. Jadi tugas Bapak sini menjaga candi ini sendiri dan memandu para tamu pendatang yang berkunjung ke sini. Ya. Jadi tugasnya itu selain membersihkan juga melestarikan benda cagar budaya ini, juga sekalian sebagai petugas keamanan, sekalian ada tambahan bonus pemandu. Ini kedatangan Anoman di Taman Keputaran Alengka. Ini Anoman melihat Rahwana sedang tumbuh dengan dayang-dayang. Selanjutnya Anoman bersembunyi atau melompat di atas pohon Nogosari. Itu dalam bahasa Jawa itu ada gendingnya. Anoman malumpat sampun prapting piting Nogosari. Itu ada lagunya. Ada lagunya. Itu lagu istilahnya gending Jawa. Gending Jawa. Selanjutnya ini Anoman Rahwana ya membujuk Sinta agar mau jadi istrinya, ya. tapi Sinta di sini istilahnya tidak mau. Waktu Rahwana murka itu yang bisa meredakan murka dari Rahwana itu keponakannya sendiri, itu yang bernama Trijata. Akhirnya dengan dibunuh dengan Trijata, Rahwana meninggalkan Taman Keputaran. Setelah Rahwana meninggalkan Taman Keputaran, kesempatan Anoman menghadap ke Dewi Sinta. Karena duta dari Rama untuk menyerahkan cincin Rama kepada Dewi Sinta, Anoman diberi misalnya wasiat atau semacam pesan itu, apabila cincin itu tidak bisa masuk, apalagi itu tidak akan diperebutkan oleh Rama. Kebetulan karena dalam situasi susah atau sedih itu badannya kurus, akhirnya cincin itu longgar di dalam jari Dewi Sinta. Nah, setelah itu Anoman waktu setelah menyerahkan cincin itu, di sini adegannya Sinta sedih setelah mendapat cincin Rama. Ini dihibur oleh Trijata. Jadi yang selalu menemani itu adalah keponakan dari Rahwana. Setelah menyerahkan cincin, Anoman ketahuan oleh prajurit raksasa dari Alengka. Anoman meloncat di atas pintu gerbang. Di sini terlihat raksasa memanggil temannya dengan tambur atau macam
peperangan itu memperhatikan undangan para raksasa, banyak raksasa yang mati. Lagi ke Rahwana untuk minta bantuan lagi para dikirim raksasa yang tujuannya tadi menangkap Anoman. Di sini diadakan perundingan. Setelah itu patih dari Rahwana yang bernama Prahasta itu memimpin anak-anak Rahwana dengan para raksasa Alengka berangkat untuk menangkap Anoman. Pergi ke taman bersama dan banyak raksasa-raksasa yang mati. Ke taman, dia masuk ke kolam. Di sini terlihat merusak taman. Di sini ada yang menafsirkan, ya di waktu merusak itu kan apa istilahnya emosi. Panah yang berupa yang berwujud rantai, panah rantai yang namanya songko bondo atau songko boso, panah yang seakan-akan seperti untuk naga. Waktu Anoman di atas pohon kena panah derajat di dalam tadi berkat kalau emosi itu datang nanti bisa kalau diikat oleh panah derajat. Setelah diikat kena panah rantai itu bisa terikat dibawa menghadap ke Rahwana. Selanjutnya ini Anoman dan di hadapan Rahwana mendapat laporan dari Indrajit. Akhirnya Rahwana memerintahkan kepada Indrajit Anoman supaya dibakar. Sebelum dibakar, ini dari Punakawan, istilahnya pembantu abdi setianya Rahwana itu ada yang baik hati, biarpun berwujud raksasa. Kalau dalam pewayangan ada Togok dan Bilung, tidak pernah dengar. Nah, itu saudaranya Semar. Itu tentunya ini salah satu dewa kayangan yang turun ke bumi. Akhirnya istilahnya mengabdi kepada Rahwana. Setelah itu sebelum Anoman dibakar, Togok dan Bilung itu memberi minum kepada Anoman. Nah, setelah diberi minum sebagai rasa terima kasih Anoman kepada Togok dan Bilung, Anoman berpesan agar supaya cepat pulang sampai di rumah, nanti di depan rumah
Kemeng. Akhirnya setelah Togok dan Dudung pergi pulang ke rumahnya, Anoman akhirnya dibakar. Jadi setelah Anoman dibakar, Anoman yang terbakar cuma ekornya saja. Anoman meloncat ke atas istana, terjadi kebakaran. Jadi di lingkup istana kerajaan Rahwana itu terbakar. Ini ada kejadian dari Rahwana, ini nama Muji. Yang selamat itu di lingkungan istana cuma rumah Togok dan Dudung tadi yang terpasang dan seperti ini. Di hadapan Dewi Sinta itu Anoman diberi tusuk kunti atau apa, seperti jepit rambut gitu, untuk bukti bahwa Anoman sudah